warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali saya Ola Ramlan dapat menjumpai Anda semua tentunya dalam program YouTube istimewa saya, Ola Ramlan bersama Islam. Hati yang tenang membuat Anda menjadi orang yang positif dan juga produktif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana cara sebenarnya untuk bisa mencapai ketenangan hidup secara Islami? Nah, edisi kali ini saya akan membahas topik mengenai ketenangan hidup bersama Ustadz yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, yaitu Ustadz Evi Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jauh di mata, dekat di doa, jauh di kaki, dekat di hati, distancing, disuruh stay sampai rungsing nih. Makanya ada obat nih, di Live Zoom by Ola Ramlan, juara lah. Waduh, Ustadz keren banget. Kalau udah Ustadz Evi itu adalah salah satu Ustadz favoritnya Ola Ramlan. Amin, semoga selain orangnya baik hati dan juga setiap kali Ustadz memberikan ceramah atau ilmu-ilmu kepada kita tuh selalu menenangkan dan nyaman dicerna. Semoga stay on the track, istiqomah, dan bersatunya tidak hanya di dunia tapi di surga yang sama, Teola. Amin, amin. Ustadz sehat? Berkah, alhamdulillah, always fine, nggak pernah never. Bos, pernah never. Ustadz gimana kemarin puasanya 1 bulan penuh? 30 hari, alhamdulillah lancar, luar biasa, sehat, negatif COVID. Udah dites? Udah. Jadi gini, ada quotes di awal nih buat YouTube-nya Teola. Walaupun keadaan lockdown, tetap work from home, stay at home, nggak harus down, tetap husnudon, karena rezeki tidak di breakdown, anggapnya cooling down. Semua akan indah pada waktunya. Waduh, Masya Allah, keren. Nah, ngomongin masalah ini nih, sekarang berarti Ustadz nggak kemana-mana udah 3 bulan kan? Wah, putih kulit juga tanpa perawatan karena di rumah terus. Di rumah terus? Bener-bener nggak kemana-mana? Ada. Udah lama nggak ke Jakarta? Kalau ke Jakarta keluar daerah nggak bisa. Sangat protokoler sendiri. Saya menghargai himbauan pemerintah buat ngasih contoh sama yang lain. Jadi harus tabah. Makanya wabah punya arti sendiri buat saya, Teola. Apa itu? Wabah waktunya benar-benar beribadah. COVID coba pikirkan dengan seksama. Corona coba robah niatnya. Jadi semua akan positif pada waktunya. Dan kita negatif, tidak positif, COVID. Yang jadi positif itu pemikiran, rasa tenang, semakin dekat dengan Allah. Jadi semua banyak hikmahnya. Iya, memang. Kalau misalnya dipikir-pikir, ini adalah bagaimana kita harus introspeksi diri. Karena bagaimanapun juga mungkin dunia butuh istirahat. Yes. Paket. Oke, Ustadz, aku mulai dengan pertanyaan pertama ya, Ustadz ya. Oke. Ngomongin kemarin kan kita sudah bulan Ramadan nih. Setelah bulan Ramadan itu bulan yang kita memang harus diwajibkan untuk puasa. Ya. Kalau misalnya mungkin buat orang-orang yang sudah mungkin kayak seperti suami saya Aufar, dia puasa Senin Kamis, wah udah luar biasa, udah kasarnya dari kecil, dari 17 tahun. Bahkan dia udah melalui puasa Daud gitu ya, yang Senin puasa. Nah, nggak semua orang tapi bisa seperti itu kan Ustaz. Jadi kadang-kadang puasa mereka kalau udah puasa wajib aja udah stres banget. Ya? Iya, apalagi puasa sunnah. Nah, bagaimana hukumnya buat orang-orang yang memang tidak bisa puasa sunnah atau puasa Senin Kamis atau puasa Syawal nih sekarang, dengan mengganti mungkin dengan sedekah atau mungkin dengan amal-amal yang lain. Nah, menurut Ustadz bagaimana itu hukumnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Puasa pada asalnya wajib. Puasa wajib itu cuma ada beberapa poin. 1, Ramadan. 2, puasa nazar. Terus puasa qadha, itu kan pengganti wajib. Jadi selebih dari itu sunnah. Nah, untuk urusan yang wajib pun ada toleransi, namanya dalam Islam, rukhsah, dispensasi atau keringanan. Kalau tidak bisa sholat sambil berdiri, sholi qa'iman, awal perintahnya sholatlah sambil berdiri misalkan. Tapi ada uzur, sehingga kita tidak bisa berdiri karena sakit itu dan ini. Wa qa'idan, bisa sambil duduk.
Fa'ilam tastati, kalau tidak mampu, fa'ala janbi, bisa sambil berbaring. Kita konversi ke hukum saum juga, kalau tidak bisa saum pada waktunya, ada kodo, kalau tidak mampu kodo, ada fidyah. Dengan dua pernyataan ini, artinya inna dina yusrun, agama itu ringan. Jadi yasir wala tu'asir, jangan diberat-berat, permudah saja, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ketika kita dihimbau untuk tidak taraweh di masjid, tidak jumatan, tidak sholat idul fitri sebagaimana mestinya, semuanya work from home, semuanya stay at home. Bagi orang yang puasa wajibnya aja repot, ada kodok. Nah, untuk bicara sunnah, sunnah itu sekemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Tapi harus ada ikhtiar maksimal di situ. Kayak Ofar kan dilatih dari kecil tuh, jadi terbentuk araram biologis, malah sakau kalau misalnya nggak saum satu Senin, satu Kemis. Ya, sakit karena engkau gitu. Karena saumnya, bukan karena yang lain ya. Iya. Jadi memang kalau misalnya puasa sunnah tidak bisa dilakukan sama orang yang tidak mampu atau memang urusannya, ya apapun itu alasannya ya memang nggak apa-apa ya Ustadz ya. Dia nggak bisa apa-apa. Karena itu rusuh, keringanan. Jadi tapi diganti dengan amal yang lain. Makanya ketika saum di bulan Ramadan yang 30 atau 29 hari tidak bisa terlaksana, fa'iddatum min ayyamin ukhar, di ayatnya begitu. Ganti di hari yang lain. Untuk ibu yang hamilnya setahun sekali, tunji, setahun hiji, itu kan nggak bisa saum, kan menyusui lah, terpotong menstruasi itu dengan fidyah. Nah makanya saya betah di Islam, kenapa? Agamanya solutif banget gitu loh. Jadi selalu ada jalan keluar, selalu ada jawaban yang kemudian amal-amalnya itu bisa dikifarati, diganti dengan amal yang lain. Ya, di lain waktu juga. Dan berarti nggak harus puasa sunnah ya, dia bisa mengganti mungkin dengan sholat malam, tahajud, ya Ustaz. Setuju, sepakat. Jadi tukafiru kifarati, kekurangan amal kita. Kenapa dalam sholat wajib ada rawatib? Kalau sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur ada yang 4, ada yang 2, setelahnya pun begitu. Itu untuk mengkifarati untuk mengkifarati kekurangan, kesempurnaan dalam sholat yang pokok. Makanya yuk, nyunah yuk, biar nyusun dan genah gitu loh. Nah, kalau Ofar udah juara kan, Senin Kemis, sekarang meningkat. Kalau kita bukan Senin Kemis, nyemen kumis kita mah, karena kerjaannya di lapangan, banyak godaan. Makanya kifaratinya dengan sedekah, dengan ringan tangan, dengan terima kasih, sudah diterima, dikasih-kasih. Makanya setiap orang itu harus punya amal jago. Amal jago itu apa? Begini, ada sahabat itu yang dia tidak mengamalkan yang lain, tapi dia pegang tahajud. Dia pegang sedekah, dia pegang duha terus. Ada orang yang masuk surga disebabkan syukrul wudu seperti Bilal bin Rabah. Jadi yang dimaksud kafah itu jagokan satu amal. Yang dengan amal itu kamu dihantarkan ke surga seperti menebarkan salam. Kalau kuatnya di situ aja, selalu senyum. Atau kalau tidak bisa senyum, wa'atimu to'am, berbagi makanan. Atau tidak berbagi makanan kayak Teh Ola, kesana kemari tapi niatnya silaturahmi. Tadhulul jannata bisalam. Nah, dengan itu pun engkau masuk surga dengan selamat. Nah, berikutnya nih, kalau ngomongin puasa itu kan katanya ada yang bilang puasa itu adalah amalan buat diri sendiri. Itu betul, Ustaz? Betul. Jadi, ada hadisnya seperti ini. Kalau sholat, Teh Ola kemana, guys? Ada yang tahu krunya. Teh Olanya lagi sholat, Ustaz. Ternyata betul di statusnya OTW masjid. OTW duha. Itu kan suka ada captionnya. Ada. Ya, aku sih nggak pernah gitu ya. Jangan. Hati-hati, statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus ya. Iya. Nah, artinya bisa pencitraan kalau amal yang lain, sedekah, OTW, charity. Tapi kalau saum bisa nggak bikin video 1 menit, Instastory, lalu menyatakan, saumku lelah hari ini. Nggak bisa. Faktanya apa? Nggak bisa. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, inna saum, sungguhnya saum itu fa'innahu li, untukku. Maka untuk latihan ikhlas, di saum, kalau sholat masih dilihat orang, kalau haji masih lihat perginya, kalau sedekah masih dilihat transaksi akadnya. Tapi kalau saum, siapa yang tahu kita saum? Nah ini latihan kedisiplinan, keihsanan, keikhlasan. Makanya bonusnya ketika buka, bahagia banget walaupun ketemu teh manis gitu. Maka berbukalah dengan yang manis walaupun nggak cukup. Harus berbuka dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. Ya. Jangan serius, Tadi lagi serius, tiba-tiba langsung ketawa lagi. Aduh. Jangan kalau serius. Kita masih hidup. Ya benar. Nah,
setelah ngomongin puasa nih, ini mau ngomongin zakat ya Ustadz ya. Bagaimana kalau misalnya, kan kadang-kadang nih misalnya nih kayak aku gitu ya, misalnya dapat kontrak berapa ya, dapat rezeki lah, uang gitu. Nah, itu kan pengennya membersihkan harta yang kita punya itu dengan zakat mal ya, bener nggak Ustadz? Zakat mal ya, zakat 2,5% itu loh. Setuju. Nah, itu sebenarnya bolehnya hanya kepada fakir miskin atau boleh ke keluarga, maksudnya keluarga yang memang tidak layak dibantu lah ya. Gitu loh. Okay. Atau soalnya kan kemarin aku pernah bertanya, katanya nggak bisa olah 2,5% itu adalah zakat, itu hak Allah. Jadi itu kasarnya uang kotor yang buat orang-orang yang apa namanya, yang membutuhkan gitu. Jangan dikasih malah ke keluarga. Tapi kan aku bilang, aku sekarang punya pertanyaan yang selalu bingung ya. Cuman kalau misalnya aku punya keluarga yang memang tidak mampu, dan dengan aku kasih itu kan meringankan beban mereka. Nah, itu gimana Ustadz? Qad aflaha man tazakka. Demikian firman Allah dalam ayatnya. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Kalau harta dengan zakat, infak, sedekah, pembersihnya itu. Kalau badan dengan saum yang sedang kita bahas. Kalau untuk tubuh, sendi, di dalam tubuh kita ada 360 sendi. Itu sedekahnya dengan sholat. Yang paling sering sakit itu sendirian. Ya, makanya jangan merasa sendiri. Kalau udah ada YouTube-nya Ola, nonton lah. Biar dapat ilmu tambahan ya. Jadi, bicara zakat, kita kan profesi nih. Ola, syuting, iklan, bla 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 bla. Saya juga sama, endorse dan lain sebagainya. Apakah itu wajib dikeluarkan zakatnya? Sorry, zakat itu ada peruntukannya. Kalau zakat harta, namanya zakat mal. Zakat pertanian, zakat simpanan, terus zakat fitrah yang setahun sekali. Kalau untuk urusan profesi, ini para ulama berbeda pendapat. Dulu saya baca buku Yusuf Qaradawi tentang zakat profesi, itu diambil dari ayat yang sama. Nah, ternyata di ujung buku itu ditekankan, kenapa metodenya pakai pola zakat, bukan menganjurkan zakat, sadar, infak, dan sodakoh, dan itu persentasenya lebih gede. Nah, untuk urusan asnafnya yang berhak menerima, mustahiknya, kita kan mujaki pelaku zakat. Terus saya kurang setuju dengan istilah uang kotor. Berarti kita ngasih racun dong ke mereka. Nah, ini perlu diluruskan. Boleh berbeda, tapi jangan berbeda pendapatan gitu. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan berbeda pendapatan ya. Itu yang jadi konflik kemudian. Nah, jadi kurang setuju dengan pernyataan uang kotor, makanya nggak boleh dikasih ke keluarga. Selama keluarga itu masuk target yang 8 asnaf di At-Taubah 60, yang berhak menerima zakat tidak termasuk yatim ya. Makanya yatim nggak boleh dikasih dari zakat. Harus dari infak dan sedekah dan keringat kita. Kita olah problemnya boleh nggak Ustaz dikasih ke keluarga? Selama keluarga itu memenuhi kategori asnaf yang berhak menerima. Karena fakir misalnya, karena miskin, karena dia mu'alaf, karena gorimin yang terlilit hutang dan perlu dibantu, dan yang lainnya asnafnya, itu nggak apa-apa. Yang saya pernah dapat kasus tuh, Ustaz boleh nggak zakat ke orang tua sendiri? Aduh itu mah sama dengan pelecehan, masa orang tua dijakatin, mestinya orang tua dibayarin zakatnya sama kita. Maknanya setipis kulit ari. Jadi nggak apa-apa ngasih zakat ke keluarga, betul kata Teh Ola. Selama kategorinya masuk kepada proporsi dia berhak menerima zakat nggak. Itu di At-Taubah 60 catatan ayatnya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Okay. Tapi diusahakan yang tahun ini kita zakati, tahun besok mah dia jangan nerima zakat. Kalau bisa mah dia sudah mampu berzakat atas zakat yang kita kasih ke dia, artinya amin ya rabbal alamin. Ya, karena bagaimanapun juga ya kita sebagai manusia kan pastinya ingin tolong menolong, apalagi sama keluarga, punya kakak, punya adik, atau punya sepupu-sepupu, atau punya siapapun itu yang kondisinya mungkin tidak seenak kita gitu ya. Jadi harus kita, kasarnya saya senang semua senang. Ya kan? Harus begitu. Nah, sebenarnya ini ngomong agak menslok sedikit dari yang puasa dan zakat. Dan ini catatan motivasinya buat Teh Ola ya. Nggak ada orang miskin gara-gara berbagi. Nggak ada orang melarat gara-gara sedekah. Sedekah adalah setiap detik berkah. Maka disinfektan di tengah COVID-19 ini adalah bukan hanya disemprotin pakai kimia tertentu atau sanitizer, disinfektan yang sungguhnya adalah sodaqotun tanpa ulbala. Kalau ingin selamat dari segala hal, bersedekahlah. Pilihannya mau ke puskesmas atau mau cuci darah nih. Maka dengan iman hidup aman, dan hanya dengan iman, imun akan stabil. Iman. Gitu Teh.
Benar. Nah, Ustadz, kita agak melenceng dari puasa dan zakat ya, dan sedekah dan infak. Ngomongin masalah, kita tuh kan banyak banget kayaknya. Ustadz pasti punya banyak grup WA ya? Ada, cuman saya keluar dari grup yang banyak itu, ini hamur baterai. Nah, aku punya pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan buat semua orang. Kadang-kadang kan kita punya grup. Mau keluar juga nggak enak, ya. Mau jawab juga malas. Nah, apa ada hukum tertentu nggak sih menurut Islam kalau kita hanya misalnya di grup nggak jawab grup atau nggak jawab WA atau nggak segala WhatsApp kan kadang-kadang kita tuh punya temen yang kita WA cuma di-read doang, nggak dibaca. Atau kita punya grup, orang itu ngomong, kita diem doang. Nah, atau orang itu diem. Pada saat kita ngomong, dia nggak dibales. Nah, ada hukumnya nggak sih mungkin secara Islam, atau lebih ke tata krama gitu? Mungkin Ustaz boleh jelasin. Ini yang luar biasa dari sosial media itu kan bikin capek kalau kita nggak siap mentalnya, apalagi para netizen dan hater ya. Maka apa kabar hater? Jadi tangan kita kan cuma dua. Kalau yang nge-DM-nya ribuan deh, kalau hanya sekedar menyapa salam, tidak harus dijawab dengan tulisan tangan karena waktu kita yang terbatas. Cuman mereka paham nggak? Kalau Teola misalnya nge-DM ke saya, Assalamualaikum Ustadz, saya jawab tidak harus dengan catatan, tapi saya jawab dengan lisan, Waalaikumsalam. Pun Teola nggak dengar, dengan hati pun cukup. Karena doanya itu kan tempatnya di hati, yang paling penting dari doa adalah ikhlas. Cuman netizennya paham nggak? Maka jangan pusing dengan mereka. Resiko lah jadi public figure seperti kita-kita ini kadang orang harus dipahamkan secara detail, waktunya nggak cukup. Nah, tidak dosa ketika kita tidak menjawab salam per person yang masuk pesannya ke kita atau di DM atau di grup WA, selama kita memang punya niat menjawab. Tapi jawaban kita kan relatif. Ada yang dengan tangan, ada yang dengan lisan seperti live seperti ini. Ada yang dengan hati. Maka iman itu diucapkan dengan bibir, diyakini dengan hati, terlihat dengan perbuatan. Kalau Zoom gini aja terganggu sinyal, apalagi harus menjawab per pesan yang masuk, yang kemudian kita jadi terkuras tenaga. Maka jangan pusing dengan hater yang nggak paham. Dah ke surga mah nggak lewat jalan rumah mereka gitu. Yang penting kita selalu tulus menyikapi mereka bahwa kefahaman itu terbatas. Maka solusinya adalah tabayun. Kalau ketemu, sorry ya, gue bukannya nggak jawab. Saat itu gue baca dan gue read dan gue jawabnya pakai hati. Bisa jadi keterbatasan kuota. Kan sekarang godaannya harta, tahta, wanita, kuota, jumlah anggota. Ya, jadi yang tak-taat gitu. Panjang ya, ada kuota dan jumlah anggota. Gitu, tahta, wanita, itu udah lewat semua ya. Ya, tinggal kuota dan jumlah anggota. Anggota WA. Bener-bener. Jadi kalau misalnya baca WA atau segala macam nggak dijawab, nggak ada masalah ya Ustadz ya? Ya, ini pertanyaan milenial sebetulnya kekinian. Nggak harus dijawab dengan tangan ya. Ngejawab salam mah itu mah sudah wajib. Tapi kan ngejawabnya relatif, tidak harus dengan tangan atau ucapan karena tidak live ya, dengan hati juga. Mereka aja yang bersungudon kepada. Kalau di pertanyaannya gini, Ustadz Evi apa kabar? Nah, Ustadz nggak mungkin jawab dalam hati kan? Saya bisa jawab dalam hati, baik. Oh, bisa. Kenapa saya nggak jawab langsung dengan catatan? Bisa saja mereka paham nggak kalau saya nggak ada kuota atau terganggu sinyal. Ini kan perlu kebijakan yang jadi kebajikan, jangan kebajakan. Makanya konflik itu disebabkan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Sekiranya ngerepotin, udah blok aja lah. Dan kita tidak harus diatur oleh keinginan netizen ya. Karena nilai manusia itu 3, Teola. Pro, kontra, dan netral. Kerasa lah selama Teola menjalani karir, ada aja yang suka, nggak suka, yang biasa-biasa aja ada. Harus siap dengan itunya. Termasuk menjawab salam, termasuk menjawab sapaan. Benar. Apalagi saya nih, maksudnya kan ibaratnya baru setahun nih pakai hijab ya. Saya kenal Ustadz Evi kan dari saya belum berhijab ya. Siap. Nah, terus pada saat saya berhijab kan banyak banget tuh, harusnya jangan pakai celana, harusnya kan kadang-kadang kerudungnya ini sininya kan nggak saya kunci karena kan saya tuh sering migran Ustadz. Jadi kalau lagi kambuh biasanya saya copot gitu. Jadi tapi masih ketutup, tapi ini kadang-kadang kan ada netizen yang ngomong
kerudungnya yang bener dong, kayak nggak niat. Terus ini tanda-tanda mau copot hijab. Ada-ada bla aja. bla bla ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Saya punya tip and trick, Teola. Oke, apa itu? Maka kalau hidup ingin sukses, guys, jangan stres. Apalagi ngandelin BPJS dan Askes. Buka akses, tetap progres, sampai beres, walaupun banyak yang stres, proses, insya Allah sukses. Aku berbuat ini bukan karena kalian, hargai dong sebuah proses. Ya, sholat juga wudhu dulu, mau langsung takbir. Ini dalam proses. Maka aku lakukan ini bukan karena kalian. Kenapa ibadahnya lelah? Karena tidak lillah. Kenapa menjalani hijrahnya? Mengeluh karena tidak mengallah. Kenapa tidak bertahan cintanya? Karena tidak bertuhan. Sakitnya kenapa susah sembuh? Karena jarang sembah. Maka Teola, saya semua luruskan niat. Ini karena siapa? Karena Allah, karena oleh karena, atau karena oleh-oleh. Multiplier efeknya beda. Jadi memang saya berhijab karena Allah, bukan karena netizen. Selesai, jangan dengar kata mereka. Benar. Yang tahu ukurannya kan kita. Benar banget. Tapi proses dan progresnya tetap dijalankan. Benar. Saya sudah senang ketemu Teola, udah lama nggak ketemu. Tapi saya kepoin IG-nya Allah, subhanallah, doa kita diijabah. Dulu Mas Dedi kan ketemu di sebuah acara TV-nya, alhamdulillah masuk Islam. Jadi ikhtiar perbuatan, rezeki, kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Jadi ikhtiar kita tinggal di doa, apalagi lagi pandemik seperti ini. Benar, ngomongin masalah pandemik nih. Ya. Kan pastinya banyak yang nggak senang, atau kondisi ini pasti semuanya berefek. Sebenarnya sih bukan saya aja, semua ya, dari kalangan bawah, kalangan atas, kalangan menengah, semuanya pasti berefek. Apalagi Ustadz juga pasti mungkin berefek juga, Ustadz. Nah, kita kan sama-sama entertain ya. PSBB kita kena, kerja seni babak belur. Benar. Salah satu efeknya kan job desk, terlockdown, jadwal juga yang setahun ke depan juga terhenti. Ya sudah menjadi takdir. Jadi ya, kita senasib loh, Teola. Iya, kayaknya ya. Nah, bagaimana nih buat para netizen atau para ya semua yang lagi nonton YouTube channel ini, gimana caranya dengan kondisi yang tidak tenang, gelisah? Apa yang mereka harus lakukan? Apa Ustadz punya nasihat atau punya doa atau apa yang paling mujarab untuk menghadapi kondisi seperti ini? Karena kan ini membuat kita gelisah, cemas. Cemas berlebihan. Begini ya, ini yang paling ditakutkan kan COVID ini, hinggapnya virus yang namanya corona dalam tubuh melalui tangan, melalui bersin dan lain sebagainya. Informasinya berulang sehingga kita jadi terbentuk alarm biologis, tapi kalau negatif menyikapinya jadi halusinasi, jadi paranoid, jadi sugesti, jadi hewir, jadi riuh gitu loh. Nah, saya suka mentreatment ke keluarga begini, ke keluarga, teman-teman, by Zoom, by live Instagram, by WA group. Saya menyatakannya gini, ini sudah menjadi takdir dan kematian sudah jadi jatah semua orang. Jadi yang kita takutkan bukan kematiannya, sedang apa kita wafat. Justru kalau rasa takutnya jadi karena corona, ini jadi persoalan. Orang dulu disuruh tutup kepala susah banget, sekarang pakai masker, langsung pakai cadar. Itu kan hikmahnya. Tapi kita nggak bisa punishment, nggak bisa adjustment. Itu sebagian hikmahnya aja. Nah, untuk mentreatment mental, saya bikin quotes yang tadi di awal. Walaupun keadaan terlockdown, anggap aja breakdown, ya, slow down, anggap cooling down, berhenti suudon, karena obat sakit kepala rata-rata merek ujungnya don, ya, skadon, saridon, itu disebabkan suudon, maka iman jadi don. Nah, bagaimana imunnya biar terbangun? Ala bidikrillah tatmainul qulub. Saya kemarin lihat siaran ulang di YouTube-nya Teola dengan Abu Maki, sama ayat yang saya angkat. Kalau ingin tenang, terlepas dari tegang, ya harus dekat dengan Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Allah is forever. Aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah luar biasa, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah miracle. Ala bidikrillah tatmainul qulub. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Maka sanitizer-nya sama ekstra dari yang lain. Jaga wudhu 5 kali kali 3 sehari. Jadi corona malu karena kita steril.
Nah, disinfektannya sedekah. Jadi untuk para pekerja seni, para yang jadi karyawan, buruh, bukan kita aja yang sedang. Tapi ada catatan penting nih untuk tauhid, Teh Ola. Rizki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Uang memang susah sekarang, income per kapita. Tapi kan sekarang makanan datang terus ke rumah. Ustadz minta alamat, mau kirim dimsum dan lain sebagainya. Itu cara Allah mengatur rezeki. Teh Ola mah apalagi ya, banyak endorse ya. Jadi jangan berburuk sangka lah intinya mah. Iya, semuanya dinikmatin, ambil hikmahnya. Tetap positif, tetap proaktif, jangan negatif walaupun keadaan seperti masif karena COVID ini. Dan juga harus produktif. Produktif tetap. Oh, COVID negatif, tapi ibu-ibu produktif. Di Tasik aja 3.000 selama PSBB ini 3.000 ibu-ibu hamil. Jadi negatif lawan positif. Efek dari work from home. Benar. Nah, Ustadz, ini aku mau tanya berikutnya nih. Kita tuh kan sebagai manusia pastinya banyak dosa, banyak salah, banyak gagal. Kalau Ustadz Evi Effendi ini kan selalu memberikan hal-hal atau apa ya, kenapa aku suka tuh karena selalu memberikan hal-hal yang positif, moto dalam kehidupan. Nah, bagaimana untuk menghadapi kegagalan, dosa, atau kesalahan yang kita pernah buat di masa lalu, dan bisa bangkit lagi untuk menjalankan kehidupan. Bagaimana, Ustaz? Saya bawa dulu semuanya wisata pikiran ke mobil. Semua orang pernah naik mobil, saya yakin itu. Kenapa kaca mobil lebih besar daripada kaca spion? Itu filosofinya dalam banget. Karena masa depan harus ekstra ditatap daripada masa lalu. Maka jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Dear mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang belajar stay on the track di atas sajadah. Kalau kemarin aku edan, sekarang aku adan. Kalau kemarin maksiat, sekarang aku sholat. Kalau kemarin aku frustasi, sekarang aku bikin prestasi. Maka moving on. Keluar dari zona masa lalu. Karena setiap orang punya sejarah, tapi belum tentu punya cerita. Maka keluar dari zona masa lalu. Tidak ada manusia yang steril dari dosa. Contohnya Umar bin Khattab, siapa beliau masa lalunya? Tapi jadi radhiyallahu an, dapat ridho Allah. Karena moving on yang proses, kemudian totally membela Islam. Siapa Khalid bin Walid dulu? Ya, siapa EPP dulu? Siapa Ola Ramlan dulu? Dengan hidayah yang Allah beri dan kita dipilihnya, maka yang paling berat bukan hijrah, tapi istiqomah. Kenapa istiqomah berat? Karena upahnya jannah. Kalau istiqomah upahnya jannah, makanya jadi berat. Yang ringan itu istirahat, upahnya kipas angin. Jangan terlalu serius. Kuota mau habis. Benar. Jadi memang harus ini ya, kita moving on. Yes, moving on. Dan juga kalau aku ya istilahnya istiqomah. Kayak kemarin juga aku sempat ngobrol-ngobrol sama Ustadz Abi Maki, kemudian Abu Fida, ya kan? Abu Fida kan juga dulu mantan DJ, ya kan? Aku juga. Ya sebenarnya kadang-kadang pengalaman hidup itu memberikan kita pelajaran untuk bisa menjadi experience is the best teacher. Jadi pengalaman guru terbaik, tapi guru terbodoh ngasih taunya terakhir. Bener. Nah, aduh, Ustadz seru banget ya. Jadi nih gini nih, kalau misalnya dalam kondisi susah, kita kan kadang-kadang ya mungkin ada beberapa orang yang positive thinking udah, berusaha udah, tapi belum ada rezekinya nih. Akhirnya dia harus hutang. Nah, gimana nih buat orang-orang yang kasarnya tuh kepepet, bolehkah kita berhutang untuk membayar hutang kita kepada orang lain? Jadi dia utang lagi buat bayar. Gimana nih Ustadz konsepnya nih? Gali lubang tutup lubang kalau peribahasa mengatakan. Jadi dia hidupnya dari hutang to hutang gitu. Saya lagi campaign-kan ini di Bandung, berhentilah berhutang. Solusi untuk yang terlilit hutang, berhenti berhutang, lalu belajar dengan apa adanya, bukan ada apanya atau adanya apa. Cukupkan apa yang ada, karena yang ada itu cukup sebetulnya, Mak. Rasulullah bersabda,
Kamu ingin kaya, sederhana. Kalau konsep Rasulullah SAW itu sederhana. Kun konian, takun agnan nas. Kau cukupkan apa yang ada, karena yang ada itu cukup, kau kaya saat itu. Kuatnya begini, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah. Saat kita bersedekah, saat itu Allah kayakan kita. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Kita berdua live Zoom. Tersenyum dari tadi. Saat itu kita bahagia. Nah, untuk bahagia dalam hidup, hati-hati dengan hutang. Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan hatta dia seorang syahid, hatta dia seorang sahabat. Kalau Rasulullah bertanya kalau mau menyolatkan jenazah di antara para sahabatnya, dia berhutang nggak? Saking beratnya masalah hutang. Saya lihat di Al-Qur'annya, satu lembar, satu ayat tentang hutang. Masya Allah. Nah ini persoalannya ekstrim. Bagaimana Ustadz? Ikhtiar sudah, berdoa sudah. Tapi orang ini tetap berhutang dan menutup hutangnya dengan berhutang lagi. Itu manusia tercapai versi on the spot. Maka cukupkan apa yang ada, hidup sederhana, tidak boleh yang jadi riweuh teh, yang jadi hewir, yang jadi repot teh, olah bukan tidak ada kebutuhan, banyak keinginan. Benar, jadi katanya gini, nikmat Allah itu selalu cukup. Yang nggak cukup itu gaya hidup. Yes. Uang 100.000 tuh cukup, yang nggak cukup itu ketika uang 100.000 dipakai buat gaya-gayaan. Nah ini yang hilang kemudian orang berhutang tuh nggak qanaah, nggak cukup dengan apa yang Allah beri. Hilang rasa syukur, melihatnya ke atas terus, capek lah. Ya, maka solusinya adalah terima apa yang Allah beri. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Merasa miskin, padahal dalam diri kita potensinya banyak banget. Nafas berapa per oksigen per tabung kalau kita beli ke rumah sakit pas sesak nafas tuh. Jadi harus banyak berhitung. Maka saya fatwakan ke keluarga kalau pengen beli apa-apa cash and carry. Lalu uangnya ya tunggu, nabung. Jangan memaksakan. Tapi kalau beli mobil kan agak susah Ustaz, cash and carry. Bisa. Apalagi kelas-kelas kita tinggal baik-baik aja sama perusahaannya. Biasanya di-endorse. Biasanya di-endorse. Kalau kita kan tipe pas-pasan, Teh Ola. Pas butuh, pas ada. Pas butuh, pas ada ya. Iya, benar. Nah, Ustadz, pertanyaan terakhir, atau bukan pertanyaan sih, lebih ke aku mau pengen wejangan atau pesan dari seorang Ustadz Evi Effendi untuk kondisi kita yang sekarang ini lagi pandemik, lagi COVID-19, apakah yang harus dilakukan dan bagaimana menyikapi semua keadaan ini, boleh Ustadz? Oke, semi closing statement ya. Kita teh nggak pernah tahu ya setiap kita teh kapan, di mana, sedang apa kita akan diwafatkan. Yang jadi masalah bukan kematian, ya kematian mah tiap hari juga ada apapun penyebabnya. Kita teh seperti di atas eskalator teh Ola. Kalau pulang dari bandara capek bawa tentengan, malas jalan kan, fasilitas bandara menyediakan eskalator. Apa hikmahnya? Hidup ini berkarya, tidak berkarya, beribadah, tidak beribadah, bergerak, tidak bergerak. Semua OTW menuju kesudahan. Apa ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan wafat. Jadi jangan takut mati, karena mati pasti terjadi. Dan janganlah berbuat yang menyebabkan kematian karena frustasi. Ini hanya soal waktu. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini properti kendaraan kita berbeda, besok mah sama. Keranda yang belum kita punya, malah belum terpikirkan mungkin karena saking menakutkannya. Baju kita sekarang endorse banyak, besok mah kapan? Itu pun belum punya bikinan ya. Nunggu endorse dari DKM mungkin ya. Coupling kita sekarang berbeda, besok mah sama, dipaksa 2x1. Setiap orang bisa beli kosmetik, tapi nggak bisa beli cantik. Karena cantik relatif, yang mutlak yang jelek mah ya. Setiap orang bisa beli buku, tapi belum tentu bisa beli ilmu. Lalu apa yang kita cari? Berapa giga lagi kuota usia kita? Awas, jangan menebak, lalu terjebak, jangan tersiksa karena terpaksa. Karena syarat mati tidak harus tua, sakit, dan miskin. Maka pandemik bukan persoalan. Yang jadi persoalan ketika kita wafat, bawa bekal seperti apa. Hikmah dari pandemik justru luar biasa. 3 bulan ini kita semakin didekatkan kepada Allah. Semakin sadar akan ada hidup setelah mati, akan ada akhirat setelah dunia. Dan apa yang kita punya kalau tidak pakai agama jadi sengketa. Suami ganteng jadi duda, istri cantik jadi janda, anak lucu jadi yatim dan piatu tanpa kita orang tua. Lalu apa yang kita bawa? Yang kita bawa kebaikan. Mudah-mudahan live Zoom ini menjadi kebaikan untuk bekalan kita ketemu lagi di akhirat di surga yang sama. Amin.
sadapur, sasumur, sakasur, selembur, tapi di akhiratnya tidak sejalur. Naudzubillah. Semoga Teola nggak kapok nih live Zoom dengan saya nih. Itu aja lah closing statement-nya. Ya, yang penting intinya semua adalah kita ini sebagai manusia, siapapun itu harus selalu bersyukur, karena kunci bersyukur adalah bersyukur membuat hidup lebih tenang, ya kan Ustadz ya? Oke, siap. Ada catatan terakhir, Tola, seberapa menit gitu. Jadi ada yang paling kuat di dunia menurut survei. Katanya yang paling kuat di dunia ini, di bumi ini adalah gunung. Sepakat. Tapi gunung kalah sama besi, dibikinlah villa, dibikinlah lapang golep. Besi kalah sama api, dibentuklah alat-alat pekerjaan. Api kalah sama air, air kalah sama angin, hujan dipecah sama angin, angin kalah sama tukang sate, ya disuruh kerja, ya disuruh matangin sate. Berarti angin kalah sama manusia, manusia kalah sama ngantuk. Kalau udah ngantuk, aduh susah. Ngantuk kalah sama tidur, tidur kalah sama kematian, kematian ada yang mengalahkan. Pengen tahu apa itu? Apa Ustadz? Kematian kalah sama kebaikan. Maka Rasulullah SAW wafatnya udah lama, tapi namanya masih disebut. Bisakah Olah Ramlan, Epi Effendi kalau wafat besok masih ada yang menyebut nama kita? Nah itu yang kita harus bingkai, kita rangkai sebelum jadi bangkai. Maka bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Nah ada yang mengalahkan kematian. Apakah itu? Kebaikan. Maka kalau mau berbuat baik, Teola jangan dinanti-nanti bising keburu mati. Kalau orang Sunda bilang, ngonrek balik, tong dingkengke, bising keburu jadi bangkai. Itu yang sedang kita rangkai, kita bingkai sebelum kita jadi bangkai, termasuk via live Zoom ini. Semoga berkah YouTube-nya, semoga juara subscriber-nya, jangan lupa. Nanti saya upload juga di YouTube saya, biar berkembang baik, berkembang biak. Amin, amin. Makasih. Terima kasih Ustadz Epi Effendi. Alhamdulillah hari ini. Sehat-sehat ya, salam buat keluarga. Ya, semoga menjadi manfaat buat orang banyak yang nonton. Amin. Dan juga sehat terus buat keluarga. Amin. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersyukur dengan apa yang sudah kamu peroleh, membuat hidup lebih bahagia dan tenang. Demikianlah obrolan saya dengan Ustadz Epi Effendi. Semoga banyak manfaat yang bisa diperoleh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di edisi berikut Olah Ramlan bersama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.